Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat dan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, perhatikan jika seragam kita belum rapi, dirapikan. Dan perhatikan jika ada sampah di sebelah kanan, sebelah kiri, ambil dan dibuang ke tempat sampah. Kalau sudah, pembelajaran kita yang minggu lalu apa? Gametogenesis, spermatogenesis dan oogenesis. Kita masuk pada pembelajaran kita di pagi hari ini tentang hukum Mendel. Ada yang tahu tentang hukum Mendel? Hukum Mendel atau pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat ditemukan oleh Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel menyilangkan kacang ercis. Mengapa dia menggunakan kacang ercis? Karena memiliki sifat beda. Contohnya bunga berwarna merah atau berwarna putih dan bentuk biji bulat, kisut, dan lain-lain. Yang kedua, waktu pembuahan sebentar. Dan yang ketiga, mudah dibudidayakan. Hukum Mendel 1 atau prinsip segregasi bebas. Pada saat ini pembentukan gamet pada individu terjadi pemisahan alel secara bebas. Dan hukum Mendel 2 atau prinsip penggabungan bebas. Pada saat pembentukan gamet, masing-masing alel akan memisah secara bebas dan bergabung secara bebas. Sebelum kita masuk pada persilangan, kita harus mengetahui istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama itu ada parental atau dilambangkan dengan huruf P, adalah induk, dan filial dilambangkan dengan huruf F atau keturunan. Selanjutnya ada dominan atau sifat yang menutupi sifat resesif, ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada resesif atau sifat yang tertutupi oleh sifat dominan atau ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya ada genotip, sifat tak tampak, biasanya dilambangkan dengan huruf M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Selanjutnya ada fenotip, sifat tak tampak, contohnya berwarna merah, merah muda, dan berwarna putih. Selanjutnya ada homozigot, adalah pasangan alel sejenis, contohnya A besar, A besar, atau A kecil, A kecil. Dan heterozigot, pasangan alel tak sejenis, A besar dan A kecil. Kita masuk pada persilangan monohibrid dan dihibrid. Dan pertama kita akan mempelajari tentang persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda. Persilangan monohibrid dibagi menjadi dua, yaitu persilangan dominan dan persilangan intermediate. Tulis contoh soal dalam persilangan dominan. Soalnya bunga berwarna merah dalam kurung M besar, M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih atau M kecil, M kecil. Jika keturunan pertama F1, maka 100% berwarna merah. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Sudah kelar tulis soal? Perhatikan cara penyelesaiannya. P1 apa? M besar disilangkan dengan M kecil, M kecil. Maka gametnya
M besar, M kecil. Selanjutnya F1, M besar, M kecil atau 100% berwarna merah. Selanjutnya P2, M besar, M kecil disilangkan dengan sesamanya. Gametnya M besar, M kecil, dan M besar, M kecil. Kita masukkan ke dalam tabel. M besar, M kecil, M besar, M kecil. M besar dan M besar menjadi M besar, M besar. M kecil disilangkan dengan M besar, M besar, M kecil. M besar disilangkan dengan M kecil, M besar, M kecil. M kecil dengan M kecil, M kecil, M kecil. Jadi perbandingannya M besar berjumlah berapa? 1. M besar M kecil 2. Dan M kecil 1. Jadi kalau ada M besar itu dinamakan berwarna merah. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3, jadi 3:1. Perhatikan contoh soal yang kedua, yaitu persilangan intermediate atau menghadirkan sifat baru. Tulis soal. Bunga berwarna merah atau M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah muda, ada sifat baru yaitu merah muda. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Sudah? Sama dengan penyelesaian ini, yang penyelesaian dominan, yaitu kalau persilangan intermediate itu P-nya atau induknya adalah M besar disilangkan dengan M kecil. Gametnya M besar, M kecil. Lanjut pada F1-nya M besar, M kecil. Karena kalau dominan itu 100% bunga berwarna merah. Kalau intermediate 100% berwarna merah muda. Selanjutnya P2, M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Gametnya M besar, M kecil. Dimasukkan ke dalam tabel. M besar disilangkan dengan M besar. M kecil disilangkan dengan M besar.
M besar M kecil, dan M besar disilangkan dengan M kecil, M besar M kecil, dan M kecil disilangkan dengan M kecil menjadi M kecil M kecil. Jadi M besar jumlah 1. M besar M kecil 2, M kecil 1. Jadi 1 banding 2 banding 1. Sudah paham? Latihan soal, tulis soal dan buat sendiri. Tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih. Keturunannya 100% berambut kelabu. Jika F1-nya disilangkan dengan tikus berambut putih, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Silakan mengerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Siapa yang boleh mengerjakan di depan? Nah. Terima kasih kepada Felisti yang sudah mengerjakan di depan. Kita selesaikan bersama-sama. P1 adalah H besar disilangkan dengan H kecil. Gametnya H besar, H kecil. F1-nya H besar, H kecil. Atau 100% abu-abu. P2-nya H
H besar, H kecil disilangkan dengan H kecil, H kecil. Karena dengan tikus berambut putih. Selanjutnya gametnya H besar, H kecil, dan H kecil, H kecil. Kita masukkan ke dalam tabel. H besar disilangkan dengan H kecil jadi H besar, H kecil. H kecil disilangkan dengan H kecil jadi H kecil, H kecil. H besar disilangkan dengan H kecil, H besar, H kecil, dan H kecil disilangkan dengan H kecil menjadi H kecil, H kecil. Jadi H besar, H kecil ada berapa? 2. H kecil, H kecil ada 2. Jadi diperkecil menjadi 1:1. Mengerti? Selanjutnya buat tugas. Tulis. Kelinci berbulu hitam atau dominan disilangkan dengan kelinci berbulu putih atau resesif. Jika F1-nya 100% berbulu hitam, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Tugasnya dibuat di rumah ya. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. So paham? Terima kasih, sampai di sini pembelajaran kita di pagi hari ini. Nanti kita ketemu di minggu depan dengan jam yang sama. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua.